teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya Sufindra. Eh, Kali ini saya akan membahas mengenai itu ya, makanan apa yang sebaiknya dimakan oleh para penderita GERD ya. Jadi teman-teman kan banyak sekali yang bertanya ya, selama mereka melakukan terapi untuk sembuh dari penyakit GERD dan anxiety ini kan banyak sekali kendalanya kan ya, banyak sekali hambatan ya, mereka kebanyakan tuh takut lah, ada yang takut terhadap makanan yang dikonsumsi. Terus yang kedua itu ketakutannya adalah perihal minuman juga. Terus belum lagi juga itu ya, problem terhadap hawa nafsu lah. Hawa nafsu itu maksudnya keinginan untuk makan sesuatu yang mungkin bagi penderita GERD kan menjadi salah satu pantangan ya. Nah itu kan terkadang kita kan juga kalau ibarat orang berpuasa kan ya, ketika kita berpuasa kita sahur, terus habis itu kita menjalani rutinitas berpuasa sampai waktunya berbuka. Itu kan ketika berbuka kita jadi keinginannya kan banyak kan ya. Ketika berpuasa kan nanti pengen makan ini. Nah ketika berbuka kan langsung ditancap gasnya kan ya. Setelah itu kan baru kekenyangan ya. Nah sehingga mayoritas itu juga ada ketakutan makan apa, minum apa, terus sama itulah keinginan untuk makan makanan normal lah. Nah ini di sini kita akan mencoba untuk membahas ya, sebenarnya makanan apa saja sih yang bisa membuat kita itu cepat sembuh, terus yang tidak hanya cepat sembuh tapi bisa membuat kita merasa enakan. Sebenarnya kan banyak video yang membahas mengenai makanan yang baik ya, makanan yang baik untuk penderita asam lambung. Itu kan makanan yang dikukus kan ya, yang yang banyak yang tidak mengandung minyak lah. Nah cuman kan kita secara kebiasaan kan mesti makan makanan yang berminyak nih, seperti makan ayam goreng, makan tahu goreng, tempe goreng, ikan goreng ya, telur goreng dan lain sebagainya kan ya. Kita makan makanan yang tidak berminyak pun ternyata sangat jarang ya. Makan sayur pun juga lauknya juga kebanyakan digoreng. Terus makan sayur kunci, makan sayur asem itu kan digoreng semuanya kan ya. Walaupun ada yang nggak digoreng sih, tapi pakai bumbu pedas kayak di lauk Bali telur, Bali tahu, atau mungkin pakai sarden. Nah itu kan biasanya enaknya kan dengan bumbu yang pedas kan ya. Nah itu mungkin bisa tanpa digoreng. Cuman kan secara rata-rata itu pasti membuat makanan pendampingnya itu kan juga pakai digoreng kan ya, mayoritas seperti itu. Nah karena kebiasaan kita itu adalah makan makanan yang berhubungan dengan minyak, maka ketika kita disuruh untuk berubah untuk untuk mengkonsumsi makanan yang direbus itu kan juga sangat sulit ya, perlu suatu motivasi yang sangat besar. Apalagi makan makanan yang direbus itu juga
Kalau menurut saya sih juga tidak terlalu enak ya, berbeda dengan makan makanan yang digoreng ya. Nah itu, nah kebanyakan kita juga apa ya, ada hambatan yang seperti itu ya, hambatan seperti itu. Nah kalau saya sendiri dulu pada waktu saya menderita GERD ya, penyakit GERD anxiety atau asam lambung itu, ya memang bingung makan makanan apa. Saya mencoba untuk makan makanan yang direbus saja, seperti tahu ya. Tahu saya buat kayak model asam-asam gitu, cuman tidak perlu ada apa ya, rasa asamnya, cuman saya kasih kunir, saya kasih bumbu bawang putih, bawang merah ya, terus ya yes, terus saya kasih tomat dan lain sebagainya lah. Nah saya kasih tahu ya, tahunya kan direbus sama jangannya itu. Nah itu kan cuman kalau dikonsumsi tiap hari kan juga, kita kan juga melenger ya, kita juga apa ya, bosen lah ya, gampangannya bahasanya bosen lah, kita kan mesti bosen ya mengkonsumsi itu tiap hari. Terus saya selingi dengan tahu dikasih kecap, tahu rebus kecap terus dipenyet juga ya, juga bosen ya di mengkonsumsi tiap hari. Jadi kejenuhan makan makanan untuk memvariasinya itu kan juga terbatas ya. Nah, makanya saya pada waktu itu sudah bingung, saya coba berikhtiar, ya udahlah saya buat makanan kayak biasanya tapi tidak pedas ya, tidak pedas, tidak kecut, tidak mengandung gas, terus apa lagi ya, ya itulah, tidak pedas, tidak kecut, menghindari bahan makanan yang mengandung gas juga ya. Nah seperti kentang, kentang termasuk nggak, ubi-ubian lah intinya, saya kurang tahu kentang itu termasuk apa enggak. Nah itu ya, kacang-kacangan kan juga tidak bagus ya buat lambung. Nah karena hal tersebut maka saya buat apa ya, variasinya cuman ya mulai agak banyak lah. Contoh saya buat apa namanya, sayur, kalau yang pertama kan macam-macam ya, asam tahu saya buat itu, terus apa namanya, sayur sop. Nah sayur sop saya buat sayurnya saja, terus ikannya ya saya goreng kayak biasanya, cuman dengan minyak yang sangat sedikit ya, minyaknya baru dan memang harus itu terbatas lah, kalau usah terlalu banyak ya. Kalau tahu ya sesuai dengan ukuran kita goreng tahu, kalau mau telur ya kita buat telur ya kan, seperti itu ya. Terus bisa dibuat juga itu apa namanya, Bali. Kalau Bali kan harus digoreng dulu. Nah itu juga saya goreng itu, saya rebus kembali ya. Di apa ya, dicampur sama bumbunya lah. Intinya kan seperti itu. Terus habis itu jangan kunci ya. Jangan kunci, jangan asam, itu juga bisa saya konsumsi dengan cara yaitu ikannya ya saya goreng biasa. Ya, sudah tidak putihan lagi ya. Soalnya kalau saya makan putihan terus itu juga bingung lah. Di diri saya itu juga ada kebingungan sebenarnya, takut juga ada kurang gizinya kan ya. Ya situ rutinitas ketika saya apa sakit ya, makan saya konsumsi juga menjadi makanan yang normal, cuman saya hindari untuk itu aja, apa namanya, makan yang pedas, terlalu banyak minyak itu juga tidak pernah saya lakukan ya. Terus habis itu kecut, pedas juga sudah tidak pernah lagi ya. Itu kalau mau gorengan ya bikin gorengan sendiri, ndak usah beli di luar ya. Nah kalau mamanya ini pisang ya, ya udah pisang goreng ya, saya juga buat pisang goreng sendiri kan,
Seperti itu. Yang jelas saya tidak pernah mengkonsumsi nasi goreng, mie goreng. Mie goreng itu juga tidak pernah saya konsumsi ya. Sebelum benar-benar lambung saya itu sudah baikan lah, baru saya mengkonsumsi nasi goreng dan mie goreng. Nah, itu seperti itu. Terus buah-buahan apa saja yang bisa membantu biar lebih cepat ya dalam pemulihan kita. Nah, untuk pemulihan itu saya mengkonsumsi itu ya, buah-buahan yang apa ya, yang tidak banyak mengandung gas lah, seperti apa, melon ya, kayak melon, pisang. Itu pisang pun juga saya pilah-pilah ya, saya tidak mengkonsumsi pisang susu ya, pisang susu soalnya ada rasa kecutnya. Terus yang saya konsumsi ya pisang kepok itu saya kukus lah, saya kukus itu saya buat camilan ya. Apalagi kan di awal-awal kita sakit tuh itu kan mesti itu ya, sering sekali kita merasa lapar ya. Saya sering kali juga merasa lapar. Nah, pisang kepok itu dalam rangka untuk itu mengganjal. Saya sering beli, harganya kalau di Surabaya murah lah. Ada yang harga 10.000, harga 15.000 sampai 25.000. Nah, saya kukus, saya konsumsi lah sebagai pengganjal lah sebelum makan makanan utama siap untuk disantap ya. Terus selain pisang kepok, pisang hijau ya, pisang hijau sangat bagus lah untuk apa, pencernaan kita dan juga untuk apa ya, saluran kencing ya. Saluran kencing itu juga bisa disehatkan, atau yang punya ISK mengkonsumsi pisang hijau kan juga sangat baik kan ya. Sehingga teman-teman kalau sakit ISK-nya, saluran kandung kemihnya ya, saluran kencingnya ya, cukup mengkonsumsi pisang hijau itu juga sudah sangat membantu banget ya. Tuh. Terus habis itu selain pisang hijau ya, pisang raja juga bisa ya, pisang raja, pisang ambon. Nah itu, jadi pisang apa yang tidak saya konsumsi ya, pisang yang masih mengandung itunya apa namanya, ada rasa kecutnya, tidak saya konsumsi ya. Tuh. Terus selain melon, pisang, saya juga mengkonsumsi bengkoang ya. Bengkoang itu bagus juga ya untuk lambung, sehingga memang rasanya tidak apa ya, bagi teman-teman kan ada yang suka manis ya, buah kalau tidak manis kan tidak enak. Nah, ada yang bilang gitu ya. Nah, cuman di bengkoang itu kan juga rasa manisnya kan juga tidak seberapa ya, tidak seberapa, kebanyakan kan kandungannya kan adalah air ya, sehingga banyak teman-teman yang juga tidak seberapa senang dengan bengkoang. Nah, saya juga salah satu orang yang tidak menyukai bengkoang ya, cuman karena sakit asam lambung ya, saya sering berburu bengkoang untuk kesehatan lambung saya. Nah, cuman kalau apa ya, setelah saya konsumsi juga ternyata ya enak-enak aja sih. Apalagi pada waktu itu kan juga sering merasa lapar lah. Kalau bengkoang kan ketika saya konsumsi juga bisa mengganjal rasa lapar saya. Itu seperti itu. Terus apa lagi ya, selain bengkoang, pisang, melon. Nah, terus saya juga mengkonsumsi itu apa namanya, kates ya, kates apa yang saya sukai sebenarnya ya, semua kates enak sih, cuman saya lebih senang dengan kates California ya. California lebih padat ya, kandungan airnya juga lebih apa ya, lebih sedikit ya, mungkin kan juga rasanya kan enak. Oke, terus apa lagi ya,
Selain kates, bisa juga teman-teman mengkonsumsi itu ya, apa ini nggak tahu ya, ada yang nggak tawar mengkonsumsi semangka. Nah cuma saya salah satu orang yang kalau mengkonsumsi semangka terlalu banyak ya nggak enak nih di Lampung. Cuman kalau nggak ada ya sebagai salah satu apa ya, asupan lah. Nah, itu sih, jangan terlalu banyak ya makan semangka, nanti pokoknya kalau nggak kuat ya nggak bisa lah. Jambu ya, saya sering mengkonsumsi jambu air ya. Jambu air dulu di rumah saya yang di Kertajaya kan ada pohon jambu ya. Saya kira jambu air adalah salah satu buah-buahan yang tidak apa ya, yang tidak layak untuk dijual lah. Maksudnya jangan gampang busuk. Ya ternyata dugaan saya itu kan keliru ya. Ternyata banyak orang yang menjual jambu air. Nah, jambu air sering saya konsumsi itu juga enak ya di Lampung ya. Terus selain jambu air adalah belimbing ya. Belimbing ada macam-macam belimbing ya di daerah Surabaya. Cuman yang saya senang itu adalah belimbing madu ya. Belimbing madu itu kalau nggak salah dari Blitar kalau nggak salah ya. Di Surabaya ada banyak, apalagi di supermarket juga ada kan ya belimbing madu lah. Kalau kita mau konsumsi belimbing madu itu saya juga enggak ada efeknya juga ya di lambung kita. Terus apa lagi ya, terus jeruk juga saya, kalau jeruk yang ada kecutnya itu saya juga enggak tawar. Cuman kalau jeruk madu ya yang rasa kecutnya tidak ada atau mungkin ada sangat sedikit ya, itu perut saya apa ya, enakan lah. Cuman bagi teman-teman yang masih merasakan perut mulus dan lain sebagainya ya saya sarankan jangan makan jeruk ya. Cuman kalau sudah baikan, sudah enakan, hanya tinggal sensasinya saja ya, kayak kelingan dan lain sebagainya, ya enggak apa-apa ya mengkonsumsi, soalnya dia juga sumber vitamin C ya. Nah itu. Terus selain belimbing, terus jambu air, terus melon, pisang, kates, terus semangka. Nah ini saya juga sering mengkonsumsi itu. Ini kalau musim ya, kalau musim, kalau enggak musim ya enggak. Saya konsumsi apa ya, kalau yang saya tahu namanya ya itu serikaya ya. Serikaya. Di daerah lain nggak tahu ya namanya apa. Ada yang bilang kenungo ya. Kenungo, kalau saya sering bilang serikaya. Ya serikaya. Iya serikaya ya. Ya serikaya yang bijinya banyak itu lah ya. Yang bijinya banyak itu saya juga sering konsumsi itu. Bagi saya juga tidak ada efeknya ya. Ada efeknya, apalagi kalau tidak tahu ya, kalau di Surabaya sudah mulai banyak yang berjualan ya serikaya ya, serikaya. Nah itu ya, itu buah-buahan yang sering saya konsumsi. Untuk mangga, sebenarnya mangga itu kalau kondisi kalian tidak sehat jangan dikonsumsi ya. Mulai mangga mangga gadung, mangga mana lagi, dan yang sebagainya ya. Soalnya dulu ketika saya makan mangga mana lagi itu juga masih ada efeknya ya. Sedangkan kalau belimbing madu itu saya tidak berefek ya. Itu seperti itu ya. Nah itu pengalaman saya dalam apa ya, menjaga tubuh agar segera sehat. Nah, salah satunya dengan
dengan memilah-milah apa saja yang bisa saya konsumsi dalam mempercepat proses penyembuhan ini, mulai dari makanan, terus buah-buahan, terus minuman ya. Untuk minuman saya sering mengkonsumsi minuman yang mengandung itu ya, apa namanya, pH tinggi ya, pH 8. Kebetulan di minimarket kan juga banyak ya. Saya sering beli yang merek Indomaret itu, kalau nggak salah punya siapa itu ya. Itu kan ada yang pH 8. Harganya miring sih. Warnanya hijau. Botolnya warna hijau, harganya cuma 3.500. Saya sering mengkonsumsi itu setiap hari ya. Ya setiap hari masih beli satu botol aja sih. 3.500. 10 hari berarti 35.000. 35.000 dikali 3 hari berapa? 105.000 lah untuk beli air mineral ya. Nah, itu sih ya. Saya juga menghindari minum minuman yang dingin, minum minuman yang mengandung beralkohol dan lain sebagainya. Cuman saya sering membuat minum dengan air hangat atau mungkin air netral ya, air yang tidak dingin ya, atau tidak panas. Terus saya sering membuat jamu tiap hari ya, sampai saya dulu itu sering dimarahin ya, pagi buat jamu, malam buat jamu lah itu. Saya karena apa ya, karena saking pinginnya sembuh ya, sehingga saya sampai membuat jamu itu satu hari 2 kali ya, 2 kali, pagi sama malam. Buat kunir aja dulu kan, saya buat kunir aja sama gula lah, dikit gulanya, ya kasih madu juga. Nah itu saja sih minuman yang sering saya konsumsi, sama lidah buaya. Soalnya dulu lidah buaya itu saya konsumsi gara-gara itu apa namanya, masalah di mulut ya, mulut mulai kering, mulut sakit semua, terus gigi-gigi itu juga rasanya ngilu dan lain sebagainya lah. Nah itu saya mulai mengkonsumsi lidah buaya ya. Minum lidah buaya yang mentah, harapannya lendir-lendirnya lidah buaya itu bisa menetralkan lah bakteri dan juga melapisi organ-organ yang ada di mulut ya. Soalnya pada waktu saya ke dokter, saya diberi resep untuk menebus obat kumur lidah buaya, harganya sangat mahal, dan itu pun cuma dikumur sampai 10 kali kumur sudah habis. Mending saya buat sendiri lah, saya konsumsi sendiri. Jadi mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman segera membaik dan bisa beraktivitas secara normal lah. Jangan berlarut-larut dalam ketakutan ya. Yes, anggap saja ini sebagai salah satu ujian, salah satu kesempatan kita dalam rangka untuk memperbaiki diri dan juga untuk memupuk pahala dan memperkuat iman ya. Umur tidak ada yang tahu ya, bisa jadi kita yang sedang sakit, yang sedang menderita ini lebih panjang umurnya daripada orang yang sedang sehat ya. Lebih panjang umurnya, kita masih diberi banyak waktu untuk introspeksi diri dan membuat kebaikan seperti itu ya. Soalnya saya saya ambil contoh positifnya saja ya, dari kasusnya tetangga saya kan, masih muda, tiba-tiba dia dijemput lah oleh Tuhan ya, dipanggil oleh Tuhan. Sedangkan kakek saya yang sudah kena PPOK, sudah bertahun-tahun sakit,
habis dia kena stroke, tapi sekarang dia berhenti kan. Beliau umurnya 84 tahun, tidak bekerja mulai umur 82 tahun dia kena stroke. Di umur 82 tahun dia kena stroke, berhenti bekerja. Nah, ini tahun kedua, tahun kedua dia tidak bekerja ya. Beliau lebih panjang umurnya, masih diberi kesempatan jauh lah. Sedangkan tetangga saya yang masih muda, kalau nggak salah sama saya selisihnya cuma 5 kalau enggak 7 tahun lah. Karena juga kecil dalam kondisi sehat, dia sudah dipanggil ya sama Tuhan ya. Ada kan pakai bukti bahasanya orang yang sakit pun belum tentu belum tentu tidak ada kesempatan yang jauh lebih besar daripada orang yang tidak sakit ya. Orang yang masih merasakan, kita yang merasakan sensasi itu, jangan-jangan kita sebenarnya masih lebih beruntung daripada orang yang sedang sehat ya. Seperti itu ya. Kita masih diberi teguran juga untuk segera untuk memperbaiki diri, segera merubah diri untuk untuk berjalan lebih baik lagi ya. Nah, itu. Kita masih banyak diberi kesempatan lah. Kita masih bisa mengevaluasi diri, kita masih bisa menatap masa depan juga ya. Makanya kita harus segera sembuh, segera ikhlas, dan segera untuk ya menjalankan aktivitas dalam rangka untuk menatap masa depan dan juga memperbaiki lah keimanan kita ya. Kalau kita mau memperbaiki keimanan kita juga kita harus sehat kan ya. Tidak mungkin kita sedang sakit terus kita mempunyai pahala yang besar. Itu kan juga, untuk mencari pahala besar juga butuh kesehatan ya. Kayak namanya pengen infak, pengen sedekah kan juga uangnya kan juga dari kita bekerja kan ya. Kita juga pengen beribadah kan juga butuh fisik yang besar juga. Banyak kita masih diberi kesempatan dah, kita optimalkan, kita perbaiki diri, dan juga segeralah kita untuk sehat kembali ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, mohon untuk dimaafkan ya. Tidak ada tidak ada motivasi untuk menyinggung teman-teman ya. Ini semata-mata dalam rangka untuk itulah tukar pikiran saja ya. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.